Shalom. Di tengah-tengah apa yang menjadi tuntunan bagi gereja kita di tahun 2019, kita berjalan dalam hikmat, kebenaran dan kesetiaan. Maka Tuhan memberikan pesan bagi kita di Januari 2019 ini. Satu pesan yang harus kita perhatikan di hari-hari terakhir, yaitu naik ke gunung Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita? Oleh karena di gunung Tuhan, Tuhan mengajarkan jalan-jalannya supaya kita menempuhnya. Di gunung Tuhan ada pengajaran. Mungkin banyak di antara kita yang belum mengerti apa itu gunung Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-15 ayat 17, maka dikatakan gunung Tuhan itu adalah tempat kediaman Tuhan. Itu adalah tempat kudus Tuhan. Sebab itu mari Bapak Ibu, ada pengajaran yang keluar dari gunung Tuhan. Salah satu adalah berbicara tentang persepuluhan. Persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Kenapa tema atau topik ini penting bagi kita hari-hari ini? Karena ada banyak pengajaran-pengajaran yang simpang siur tentang persepuluhan. Ada orang yang berkata persepuluhan itu tidak berlaku lagi pada saat sekarang ini. Ada orang yang berbicara persepuluhan itu hanya bicara tentang uang. Tapi mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang Alkitab katakan tentang persepuluhan. Ayat yang kita pegang atau ayat yang kita mulai untuk membicarakan persepuluhan ini adalah Imamat 27 ayat yang ke-30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Persepuluhan itu adalah milik Tuhan. Ayat-ayat yang paling panjang atau ayat-ayat yang paling sering dibuka tentang persepuluhan ini ditulis dalam kitab Maleakhi pasal yang ke-3. Izinkan saya membaca dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kalau kita mau berbicara persepuluhan, mari kita berbicara tentang akar kata daripada persepuluhan. Secara etimologi, persepuluhan dari kata sepuluh, bukan perpuluhan yang dari kata puluh. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, maka persepuluhan disebut ma'aser atau ma'asar. Yang ma'aser berasal dari kata asar, artinya 10. Bahkan dalam bahasa Yunani, apodekato berasal dari kata dekato, yang aslinya adalah deka, 10. Mari kita lanjutkan, apakah persepuluhan itu? Secara matematika, persepuluhan adalah 1/10. Sekali lagi saya ulangi, 1/10. Persepuluhan adalah 10% dari pendapatan, 10% dari berkat yang diterima seseorang. Pertanyaan berikutnya akan muncul, yang ini banyak dibicarakan. Apakah persepuluhan berbicara tentang uang? Kalau kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, khususnya dalam Maleakhi pasal yang ke-3 ayat 7, persepuluhan itu berbicara tentang kembali kepada Allah. Kembalilah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan kembali kepadamu. Nenek moyang Israel itu melupakan Tuhan, maka Tuhan berfirman, kembalilah kepadaku. Bagaimana cara kembalinya? Maka Tuhan mengingatkan tentang persepuluhan.
Yang kedua, persepuluhan itu berbicara tentang sesuatu atau tentang hal yang dapat dipercaya. Saya kasih contoh ilustrasi, kalau sekiranya saya memakai atau meminjam barang milik orang lain. Ketika saya memakainya, ketika saya mempergunakannya, maka sudah jelas saya harus kembalikan pada orang itu. Dan kalau saya kembalikan, maka saya harus kembalikan utuh barang itu. Sama dengan persepuluhan. Ketika kita mengembalikan persepuluhan, maka kita mengembalikan milik Tuhan, karena persepuluhan milik Tuhan. Ketika kita tidak mengembalikannya, maka Alkitab seringkali atau menegaskan kita ini pencuri. Sebab itu persepuluhan selain berbicara kembali kepada Tuhan, itu adalah berbicara tentang dapat dipercaya. Atau pertanyaan yang selanjutnya, orang-orang pakai atau orang pergunakan untuk meniadakan persepuluhan di zaman akhir ini. Apakah persepuluhan terhisap dalam hukum Taurat? Persepuluhan jelas tidak terhisap dalam hukum Taurat. Kenapa? Karena pribadi yang pertama yang dicatat di Alkitab yang mengembalikan persepuluhan adalah bapa dari segala orang percaya, namanya Abraham. Dicatat dalam Kejadian pasal 14 ayat yang ke-17 dan sampai ayat yang ke-20. Abraham itu hidup lebih kurang 430 tahun sebelum Taurat diberikan Tuhan lewat Musa. Dicatat dalam Galatia pasal yang ketiga ayat 16-17. Jadi jelaslah bahwa persepuluhan itu tidak terhisap ke dalam hukum Taurat, sebab Abraham sudah mengembalikan persepuluhan sebelum hukum Taurat itu diberikan ke manusia. Berikutnya, benarkah persepuluhan itu masih berlaku sampai sekarang? Ketika Tuhan Yesus menegur ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, di dalam Matius 23 ayat 23, maka Tuhan menyatakan yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Ahli-ahli Taurat orang Farisi mengembalikan persepuluhan mereka, tetapi sayangnya belas kasihan, keadilan, kesetiaan mereka abaikan. Waktu Tuhan berkata yang satu harus dilakukan, itu bicara bahwa persepuluhan yang dia lakukan, yang dilakukan orang Farisi ahli Taurat itu harus tetap dilakukan, tetapi jangan diabaikan belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan. Kita lanjutkan. Persepuluhan itu adalah milik Tuhan, sehingga kita memakai istilah mengembalikan, bukan istilah membayar atau memberi. Kata yang dipakai untuk persepuluhan bukanlah membayar atau memberi, karena kata membayar itu dipergunakan setelah kita mendapatkan sesuatu atau setelah kita menerima sesuatu seperti berdagang atau membeli. Dan kata memberi itu berarti mengandung arti sesuka kita. Apakah kita beri atau tidak, berapa jumlahnya juga menurut kita masing-masing. Padahal sekali lagi persepuluhan itu milik Tuhan. Jadi tidaklah kita memakai kata membayar atau memberi, tapi sebaiknya kita memakai kata mengembalikan kepada Tuhan. Persepuluhan itu milik Tuhan, sehingga kita harus mengembalikannya. Jika kita tidak mengembalikannya, maka di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-8 kita disebut pencuri. Bahkan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya disebut robber atau perampok. Pencuri itu berbeda dengan perampok. Kalau pencuri itu mengambil sesuatu milik orang lain dengan tidak diketahui oleh pemiliknya. Tetapi perampok adalah mengambil milik seseorang yang jelas diketahui oleh si pemiliknya. Atau perampok itu terang-terangan mengambil milik orang lain. Banyak orang menyamakan persepuluhan itu dengan persembahan. Sebenarnya persepuluhan itu berbeda dengan persembahan. Persepuluhan adalah 10% dari penghasilan yang diterima seseorang. Sedangkan semua pemberian kepada Tuhan setelah kita kurangi persepuluhan, itu yang disebut persembahan. Persepuluhan adalah mengembalikan milik Tuhan, sehingga tidak punya motivasi waktu kita mengembalikan persepuluhan supaya diberkati. Sedangkan persembahan
itu selalu berlaku hukum tabur tuai. Ketika kita nabur, maka ada tuaian 30, 60, sampai 100 kali lipat. Walaupun sebenarnya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan itu harus memiliki satu motivasi. Karena kita mencintai Tuhan. Dari mana saja persepuluhan itu kita berikan. Alkitab mencatat dalam 2 Tawarik 31 ayat ke-5. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu. Saya ulangi, segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Jadi persepuluhan yang kita kembalikan kepada Tuhan itu dari segala sesuatu. Tidak hanya dari gaji bagi orang yang bekerja, tetapi dari segala sesuatu apa saja berkat yang Tuhan beri bagi kita, maka kita kembalikan persepuluhan kita. Orang ada yang pernah berkata kepada saya, Pak Pendeta, bolehkah aku bulan ini memberikan persembahan atau memberikan persepuluhan ke gereja di mana asalku berada? Alkitab berbicara, persepuluhan tidak diberikan di sembarang tempat atau di tempat yang kita sukai, tapi persepuluhan di tempat yang Tuhan beritahukan kepada kita. Di mana? Di dalam Ulangan pasal yang ke-12 ayat 11 dan 14, khususnya Maleakhi 3 ayat yang ke-10, di rumah Tuhan bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, ke rumah Tuhan. Di mana kita ada, di sana bertumbuh. Di mana kita ada, di sana beribadah. Di sanalah kita kembalikan persepuluhan kita. Jadi sekali lagi, persepuluhan masih berlaku sampai hari ini. Persepuluhan bukan berbicara tentang uang, tetapi adalah kembali kepada Tuhan dan dapat dipercaya. Persepuluhan itu milik Tuhan. Sehingga haruslah kita, anak-anak Tuhan, mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.